Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita memulai kajian matan Alfiyah Ibnu Malik dengan sudut pandang i'rab, yaitu yang merujuk kepada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Di i'rab yang paling sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai sesuatu seperti mana anjuran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yubtada'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Segala sesuatu apabila tidak diawali dengan mengucap kalimah bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tersebut terputus. Entah itu terputus keberkahan ataupun terputus hubungan rahmat ataupun terputus kesadaran seorang hamba atas rahmat nikmat yang ada pada dirinya ketika hendak melaksanakan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba harfi jar memiliki faedah, beberapa faedah. Kategorinya tetap dia huruf jar, huruf yang menjarkan lafaz sesudahnya atau isim yang berada sesudah huruf jar. Namun faedahnya memiliki beberapa sudut pandang di dalam memaknai ba pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bisa bermakna musohabah, bisa lil ilsok, bisa sababiyah, bisa bimana ala. Itu tergantung daripada pemahaman seseorang terhadap kalimah yang mulia, yaitu kalimah bismillahirrahmanirrahim. Di seumpama contoh bismi bimakna musohabah dengan diiringi asma Allah zat yang maha rahman dan yang maha rahim, atau ba bermakna ala atas nama Allah, atau sababiyah sebab asma Allah yang maha rahman dan rahim, maka sesuatu yang akan dilaksanakan itu menjadi penuh rahmat. Atau seumpama di dalam qaul ulama, ba itu memiliki makna bi maka bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Sebab aku segala sesuatu itu ada, dan sebab aku segala sesuatu itu menjadi terjadi. Ismi majrurun biba, asalnya ismu Allahi lafzul jalalah majrurun ala ta'zim mudhofun ilaih ismi mudhof. Ar-Rahmani zat yang maha pengasih lebih umum, Ar-Rahimi zat yang maha penyayang sifatnya khusus. Jadi ini ada beberapa wajah di dalam bab naat. Boleh bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa wajah. Namun pada umumnya bismillahirrahmanirrahim karena menjadi sifat naat, sedangkan lafaz Allah yang dibaca jar yang disifati, maka mengikuti naat kepada yang disifati di dalam i'rabnya, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Bagaimana kalau dibaca Rahmanu, pentakdiran apa, lafaz apa yang dibuang? Bismillahi huwar rahmanur rahim, dengan menyebut
asma Allah, dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, huwa itu mubtada mahdzuf, dibuang, diperkirakan keberadaannya, maka otomatis ar-Rahmanu menjadi khobar dibaca rufa. Bagaimana kalau dibaca nasab? Apa takdir perkiraan lafaz yang dimahdzuf? Bismillahi a'ni ar-Rahmanir Rahim. Dengan menyebut asma Allah, yang aku maksud adalah zat yang maha Rahman, zat yang maha Rahim. Jadi a'ni, lafaz yang ditakdir diperkirakan keberadaannya setelah bismillahi, maka otomatis lafaz ar-Rahmana ar-Rahima dibaca nasab sebab ia menjadi maf'ul dari lafaz a'ni fi'il fa'il domir ana ya'ni, a'ni pakai alif mudharaah. Kita masuk pada bait yang pertama di dalam kitab Matan Alfiyah Ibnu Malik. Qala telah berkata. Sebagian ulama bimakna yaqulu memiliki makna yaqulu fi'il mudhari'. Sebab qala memiliki menunjukkan fi'il madi yang mengandung makna zaman telah lewat. Sedangkan perkataan Ibnu Malik, bait-bait yang belum diutarakan, namun Ibnu Malik sudah mengucapkan qala, merujuk kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali berfirman di dalam menyebutkan kejadian-kejadian yang maha dahsyat, yaitu peristiwa akhir zaman, hari kiamat. Selalu penggunaan kalimah kata kerjanya dengan menggunakan fi'il maudhi. Seumpama idza waqa'atil waqi'ah, kata amrullah dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa kejadian yang akan datang sudah dipastikan kepastiannya. Begitu juga dengan Ibnu Malik. Apa yang akan disampaikan, apa yang akan diutarakan, diungkapkan di dalam bait-bait Nazm Alfiyah sudah dipastikan ada di dalam dirinya, di dalam benaknya, sehingga berkeyakinan Ibnu Malik penggunaan lafal qala tidak dengan fi'il mudhari namun dengan fi'il madhi. Jadi bisa disimpulkan litahqiq Muhammadun fa'il, isim alam fa'il dari lafaz qala. Karena Muhammad itu sifatnya masih mubham, masih samar, maka perlu perjelas huwa Ibnu Maliki. Huwa siapa? Huwa mubtada, Ibnu khobar huwa, Maliki mudhofun ilaih. Jadi ada yang tidak pakai alif di sini, Maliki, Ibnu Malik. Jadi ada yang pakai alif. Ini ada beberapa versi matan ya. Qala Muhammadun telah berkata siapa. Nah ini telah berkata siapa Muhammad, dan Muhammad fa'il, huwa mubtada, Ibnu Malik khobar. Jumlah ismiyah antara huwa dan Ibnu Malik mahalnya mahal rofa, dia menjadi atop bayan dari lafaz Muhammad. Karena antara Muhammad dan Ibnu Malik lebih makrifat Ibnu Malik dibanding dengan Muhammad. Asma Muhammad sifatnya umum, sedangkan Ibnu Malik bisa kategori khusus. Berarti ini masuk kategori jumlah ismiyah mahal rofa menjadi atop bayan dari lafaz Muhammad. Ahmadu sigot fi'il mudhari dari hamida yahmadu. Alif domir ana, aku memuji Robbi kepada Tuhanku. Robbi ya mutakalim, Robbinya bi mahali
nasbin maf'ul ahmad. Allah, nah ini sama. Rabbi dan Allah, mana yang lebih ma'rifat? Kalau derajatnya sama atau lebih ma'rifat, yang kedua, maka dia menjadi badal, hanya sekedar pengganti. Tapi kalau lafadz yang kedua lebih ma'rifat, lebih khusus dari lafadz yang pertama, maka dia menjadi ataf bayan. Seperti tadi huwa Ibnu Malik, Robbi sifatnya umum, sedangkan Allah khusus. Karena dia lafdzul jalalah, otomatis yang asalnya dari ilah ditambah alif lam jadi Allah. Kemudian lamnya ditafkhim, dipertebal. Allah dibaca mansub sebab ia tabi, jadi ataf bayan mengikuti lafaz Robbi, mahalnya mahal nasab maf'ul ahmad. Khaira maliki, sebaik-baiknya raja. Nah, khaira dibaca masuk menjadi hal, keadaan. Jadi keadaan haliyahnya Allah adalah sebaik-baiknya raja. Ini sama juga, ada beberapa versi. Ada yang mengatakan naat, ialah ia yang. Sedangkan khairu maliki, khairu itu masuk kategori isim tafdil yang asalnya akhyaru, alifnya dibuang, kemudian harokat alif dipindah ke kha, khairu. Maliki ini ada yang dengan alif, ada yang tidak dengan alif. Seperti mana yang kita ketahui bersama, dengan alif memiliki makna isim fa'il dari malaka yamliku, yang maha memiliki. Tanpa alif, malik, maka dia memiliki makna raja. Maliki dia menjadi mudhof ilaih, sedangkan khairu mudhof. Bait kedua musolian. Musolian sigot isim fa'il shola yusolli bahwa musolli mansubun alal hal, dia dibaca nasab sebab menjadi hal, keadaan haliyah siapa Muhammad ketika ia berkata musolian, keadaannya bersolawat. Ala harfi jar an nabiyyi majrurun bi ala, atas nabi. Di alif lam di sini alif lam makrifat. Yang dimaksud nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mustofa sigot maf'ul dari istofa yastofi, istifaan mustofi mustofa. Kedudukannya jadi naat. Mahalnya mahal jar, majrurun walamatu jarihi al kasroh muqaddarah alal ya. Alamat jarnya ditakdirkan, diperkirakan berada di bawah huruf ya. Kenapa? Karena dia masuk kategori isim manqus, isim maksur. Asalnya Mustafa, nabi yang terpilih. Wa alihi wa harfu atfin, ali ma'tub, ma'tub alaiya an-nabi, dibaca jar juga, hi domir mutasil, mahal jar mudhofun ilaih. Wa alihi al mustaqmilina sigot fa'il istakmala yastakmilu mustakmil, jama mustakmilun mustakmilani mustakmiluna, jama mujakkar salim. Karena ia berkedudukan menjadi naat, dibaca jar karena ikut kepada ali, maka tanda jarnya dengan ya sebab ia menjadi kategori isim jamak muzakkar salim, isim yang menunjukkan makna banyak. As-sarofa alif lil itlaq, alif mutlak. As-sarofa dari sarofa, sarupa, mulia, kemuliaan. Ia kedudukan menjadi maf'ul dari mustakmil. Lafaz mustakmil bisa memunculkan maf'ul,
itu berupa lafaz sarofa. Dan keluarganya Nabi yang sempurna, yang menyempurnakan sarofa kemuliaan, kehormatan, keagungan. Kemudian selanjutnya qala Muhammadun, apa-apa yang menjadi ungkapan Ibnu Malik setelah bait pertama dengan berbunyi qala Muhammadun, semenjak dari Ahmadu terus sampai bait 1002 wa ahlihi kiromil baroroh. Nah, sampai situ itu semua fi mahali nasbin, berkedudukan di posisi nasab. Menjadi apa? Maqulul qaul. Jadi ada yang dikatakan, ada yang diucapkan oleh Ibnu Malik, itu semua masuk kategori maqulul qaul. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkesinambungan mengkaji bait demi bait Alfiyah Ibnu Malik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.